Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu bentuk lagi-lagi memuliakan ilmu. Karena kalau kita yakin bahwa ilmu itu mahal, ilmu itu mulia, ilmu itu punya kedudukan tinggi, maka kita tidak akan mudah dalam melepaskan ilmu itu. Kita akan jaga sesuatu yang punya value, yang punya nilai, nggak mungkin kita biarkan lewat begitu aja. Nggak mungkin, itu fitrah, pasti kita akan jaga. Pasti kita akan ikat, kita simpen tuh, dan kita nggak akan biarkan dia terbang kemana aja. Kecuali kalau nggak bernilai, betul diliatin aja, diliatin dari jauh, itu nggak bernilai itu. Kalau duit kan langsung kita jaga, kita ikat tuh duit, kita titipin. Karena kita yakin uang itu punya nilai. Sekarang sederhana aja. Makanya ini salah satu parameter sejauh mana sih kita memuliakan ilmu. Lihat, nyatet apa enggak? Dijaga enggak tuh? Dibiarkan lepas begitu saja atau benar-benar ditangkap, diikat, lalu ditaruh di tempat yang aman sehingga kita tidak kehilangan dia. Ini memuliakan ilmu. Dan sekali lagi kaedahnya hadirin sekalian, man lam yukrimil ilm la yukrimhul ilm. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka Allah nggak akan memuliakannya dengan ilmu. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kita harus muliakan, agungkan. Jadi memang kita harus yakini bahwa itu berharga, berharga. Dan itu para ulama kita. Bayangkan ada yang mengatakan suruh catat di tembok seperti Asy-Sya'bi. Ada yang nyatat di tulang seperti Imam Syafi'i. Ada yang mencatat di kertas-kertas bekas seperti Syalbani. Nggak punya uang. Kita dikasih nikmat, jangan sampai kufur nikmat. Jangan sampai kufur nikmat. Jangan sampai nyesel seperti Raja bin Haywa. Ya. Antum tahu Raja bin Haywa siapa kan? Raja bin Haywa itu sebagian ulama seperti Matar al-Waraq mengatakan, saya nggak pernah melihat ada orang Syam yang lebih afdol daripada Raja bin Haywa. Alim ini orang. Ulamanya Syam pada zamannya. Ulamanya Syam. Ulamanya Palestina, Libanon, Suriah, Yordania. Itu bisa lupa, nggak nyatet, dan nyeselnya minta ampun. Nah sekarang kita ulamanya siapa? Jawarannya Bekasi, jawarannya Jakarta, jawarannya Tangerang, sehingga kita nggak nyatet. Ini ulamanya, jawarannya, alimnya Syam. Saya nggak pernah melihat ada orang sealim itu di Syam kecuali Raja bin Haywa. Kecuali kalau antum bermadhab Imam Bukhari, baru gak usah nyatet. Karena Imam Bukhari sebagaimana disampaikan dalam hadis sari, itu kalau datang ke kajian tidak nyatet. Ah ini anak kayaknya Pak Ustadz. Jadi ana dalam kajian madhab ana Bukhari gitu. Kalau yang lain gak apa-apa Syafi'i. Kalau kajian Bukhari aja. Ini cocok nih sama ana nih gitu. Bukhari tidak nyatet di kajian. Jadi jangan salah paham loh. Beliau nggak nyatet, tapi nggak nyatetnya di majelis ilmunya. Baru setelah kajian selesai, beliau pulang ke Bukhara. Sebagian ulama mengatakan ada majelis beliau yang jaraknya dari majelis ke Bukhara 1 bulan perjalanan. Baru begitu sampai rumah, itu materi dicatat dari A sampai Z tanpa ada miss satu huruf sedikit pun juga. Itu madhab Bukhari. Jadi kan untuk madhab Bukhari, antum nyatet ini sekarang tanggal berapa sih? Berapa Dzulqa'dah? 8 atau 21 Juli. Nah antum nanti nyatetnya 21 Agustus atau tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, antum baru catat dari A sampai Z, nggak ada miss sama sekali. Kembali ke hadis Nabi aja kan boleh kan? Nabi kan nggak membatasi, boleh sekarang, boleh nanti sampai rumah, boleh 1 bulan lagi, asal benar-benar dicatat. Qayyidul ilma bil kitab, catatlah ilmu, ikatlah ilmu dengan catatan. Dan para ulama nggak mau ketinggalan momentum karena mahal tuh, mahal, susahnya minta ampun. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muliakanlah ilmu dengan cara jaga, ikat baik-baik, dan jangan biarkan dia lepas dengan mudah. Karena sesuatu yang kita yakini itu berharga dan punya value yang tinggi, kita tidak akan lepas begitu saja. Kalau kita lepas, maka secara nyata kita anggap ilmu itu tidak terlalu berharga. Ingat, secara umum orang itu tidak akan mengatakan, Ustadz ilmu tuh nggak berguna, Ustadz ilmu itu nggak bernilai. Bagi aneh nih, ilmu itu nggak ada artinya. Nggak ada orang berani ngomong demikian. Tapi sikapnya yang menyatakan demikian.